Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Karena tiba waktu kita akan memulai kita, ucapkan selamat beribadah, selamat berbakti, dan yang secara online dan secara tunda. Yesus berkati kita semua. Kita mau muliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian untuk karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ditemukan di dalam Yesus. Hanya ku teguhkan diri dalam Yesusku. Pujian dari hati, pujian
Tuhan umat-Mu yang ada di sini ini mempersembahkan puji-pujian kepada-Mu. Maksud dan tujuan kami Bapa, Tuhan menerima lagu-lagu pujian kami kepada-Mu. Biar Tuhan memberkati kami. Biar benar-benar Bapa di dalam penasihat kami kepada-Mu, kami rasakan semua sukacita yang daripada-Mu. Baik sukacita dalam kesehatan jasmani kami. Kami memuji memuliakan Nama-Mu di dalam kesehatan tubuh jiwa kami Bapa. Terpujilah Allah yang kudus, yang sanggup, yang menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan menjadi milik daripada Engkau, bahkan menjadi ahli waris daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Ada syukur yang akan lakukan. Itulah sebabnya lewat lagu kami Tuhan, lewat ibadah kami ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan berhadirat di dalam ibadah kami Bapa. Dengan kemurahan-Mu memberikan bagi kami semua Tuhan apa yang kami perlukan semua umat-Mu. Karena masing-masing kami membutuhkan Tuhan sesuatu, baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Hanya daripada-Mu kami terima. Itulah sebabnya Tuhan yang memberikan itu bagi kami melalui firman dan Roh Kudus. Baik itu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu melalui firman dalam hari ini. Itulah berkat bagi kami. Kami bawa dari sini nanti kalau pulang kami dari tempat ini Bapa. Terima kasih. Itulah sebabnya sekali lagi Bapa kami bermohon, berhadiratlah Bapa di dalam ibadah kami ini. Biar ibadah yang membawa sukacita, membangunkan jiwa kami selalu. Biar jangan tertidur umat-Mu, biar jangan tertidur kami, tapi terbangun kami. Bergelori jiwa kami, memuji, memuliakan seperti senandung kami yang sekarang yang kekal. Semua Tuhan ibadah kami ini kami serahkan kepada-Mu. Semua apa? Lagu-lagu pujian kami kami serahkan, Engkau lah yang menerima. Berkati semua, baik yang belum dapat sekarang, Tuhan memberkati. Biar bertemu kami di lain hari, di hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami kepada-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Kita pujian selanjutnya, Allah itu baik. Tuhan
kita selalu bersyukur datang ke hadirat Tuhan, sebab itu kasih setianya diberikan bagi kita yang rindu akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagi Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan buku 125. Kasih-Nya seperti sungai. Setelah pujian ini, sekolah minggu akan mempersembahkan pujian. Terima
dibawa ke depan bersamaan. Saya ikut nyanyi nggak apa-apa.
sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya. Pujian yang sungguh mengikat kita bahwa darah Kristus sanggup menyucikan setiap hati kita. Dan karena itu marilah kita buat hati kita, karena tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita beri yang baik bagi firman-Nya. Untuk kita dipenuhi oleh firman dan dibaharui lewat firman Tuhan. Kita angkat pujian Kasih dari Sorga. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Tinggi mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Firman Tuhan diserahkan kepada Bapak Gembala. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allah yang besar karena mengasihi kami orang-orang berdosa dan selalu bersama dengan kami dalam pergumulan kami selama di dunia ini yang penuh dengan kesulitan, kesukaran dan juga berbagai tantangan yang kami hadapi. Tapi lewat penyertaan-Mu kami bisa dikuatkan dan diberikan kemenangan, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun, sebab kami hidup di dalam Allah, di dalam kasih Allah. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Ya. Kita buka 1 Yohanes 2. Ayatnya yang ke-10 sampai 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Ya, Demikianlah firman temanya ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, artinya tersesat. Ya, boleh. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, jadi hanya dua kemungkinan hidup manusia: mengasihi, kalau tidak membenci. Ya, kalau tidak mengasihi, dia membenci. Ya, tapi kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, dan ajarannya dia mengatakan kita harus mengasihi sampai kepada musuh. Sampai mengasihi musuh. Kalau saudara punya musuh, bukan saudara benci, tapi kita kasihi. Amin. Mau mengasihi musuh? Ya, mungkin dia sudah merugikan kita, memukul kita dengan kata-kata, tapi kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, jadi kasih itu, ya, pertama mengasihi Tuhan itu namanya vertikal, garis vertikal ke atas, ya, garis vertikal, lurus ke atas. Kemudian yang kedua adalah garis horizontal. Nah, horizontal itu datar. Datar. Ini namanya mengasihi sesama. Sesama manusia, sesama di dunia. Jadi mengasihi Tuhan ke atas, ya Tuhan di atas, baru mengasihi sesama. Itu membentuk satu bangun apa? Salib. Salib itu memang sakit, tapi mulia. Ya, badan kita, pikiran kita bisa sakit karena dibenci orang, tapi kita mengasihi, ya. Tetapi sekaligus di situ ada kasih kita pada sesama. Jadi kita belajar mengasihi sampai kepada musuh. Amin. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Ya, kita sudah dianiaya, tapi tetap berbuat baik. Nah, itulah namanya hukum kasih. Ya, jadi kalau ada kebencian, itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Setan itu menanam kebencian di dalam hati manusia. Maka disebut membenci itu sama dengan membunuh. Sebelum seseorang membunuh, dia benci dulu orang itu. Ya, benci sedikit, tambah memuncak, akhirnya meledak dalam perbuatan. Ya, jadi ajaran Injil adalah kita disuruh
mengasihi semua orang sampai kita mengasihi musuh kita. Jadi hukum yang pertama itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kekuatan. Baru yang kedua mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, tidak ada orang membenci tubuhnya. Ya. Jadi begitu juga kita terhadap sesama kita. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu. Ya, jadi kita diminta supaya kita hidup dalam kasih. Ya, hukum yang pertama mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Jadi orang bertanya, siapa sih sesamaku itu? Siapa sesama? Lalu Tuhan memberikan sebuah kisah. Sebuah kisah. Di mana ada orang turun dari Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya di tempat yang tinggi di gunung. Gunung. Disebut juga Sion. Ada gunung Sion. Disitulah Yerusalem. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko itu di bawah. Samaria ya. Yeriko. Ya, turun ke Yeriko betul. Ya, turun ke Yeriko di bawah. Nah, ternyata di tengah jalan sudah ada penyamun. Di tengah jalan sudah ada orang mengintip. Penyamun. Ya, biasanya penyamun itu bersembunyi, tidak dilihat. Ya. Dan orang tentu keluar dari Yerusalem ke Jericho tentu bukan dengan tangan hampa. Ya, bisa saja dia bawa uang, mau berbisnis atau barang dagangan. Ya, waktu dia turun, datanglah penyamun, perampok. Bersembunyi dulu dia. Sudah itu dirampoklah habis-habisan. Habis semua. Ya, habis-habisan. Kalau bahasa sekarang itu ditelanjangilah begitu. Habis-habisan. Ya. Ini namanya turun dari Yerusalem kemana tadi? Ke Jericho. Hati-hati jangan sampai turun merosot rohani kita. Jangan sampai apa? Turun atau merosot rohani kita. Rohani kita kalau sudah di tempat yang tinggi jangan turun. Udah mantap rohaninya, sudah damai, dekat dengan Tuhan, penuh sukacita, tapi turun merosot ke Jericho. Jericho itu gambaran dunia. Gambaran apa? Dunia. Ya, waktu dia turun, disamunlah. Disamun. Habis-habisan. Dan dihajar. Tergeletak setengah mati. Antara hidup dan mati. Kalau setengah mati kan begitu. Hidup, ya, mati, iya. Jadi setengah mati, setengah hidup. Setengah hidup, setengah mati. Ya, 50% dia hidup, 50% dia sudah mati dia. Ya, menderita sekali dia. Ini akibat turun. Makanya rohani jangan sampai turun. Amin. Harus menaik. Kau akan semakin menaik. Jangan turun. Begitu turun, terampok, jatuh ke tangan penyamun. Jatuh ke tangan penyamun. Lalu lewatlah orang dari tempat ini. Lewat itu imam, pelayan Tuhan. Lewat imam. Nah, sini ada imam-imam. Waktu dia lihat,
Pura-pura tidak tahu dia. Padahal ini udah dia lihat dari pakaiannya sudah imam. Oh, sudah lewat nih imam. Menghindar dia dari jalan lain dia. Menghindar dia dari jalan lain. Lewat lagi Lewi, orang Lewi, sama pelayan Tuhan juga. Lewat dia pura-pura dia nggak tahu dia. Pura-pura tidak tahu. Ya. Lewat imam nggak menolong, lewat orang Lewi tidak menolong. Baru lewatlah seorang Samaria. Seorang apa? Samaria. Ingat, orang Samaria dengan orang Yahudi, orang Israel itu bermusuhan. Bermusuhan. Ini turun dari Yerusalem ke Jericho. Dapat dipastikan orang ini orang Israel. Ya, orang Israel yang jatuh ke kursi mungkin kursi ya. Yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ya. Kemudian tadi lewat apa tadi? Yang pertama lewat imam, yang kedua orang Lewi menghindar. Lalu lewatlah seorang Samaria yang bermusuhan dengan orang Yahudi, termasuk orang yang jatuh ini ke tangan penyamun. Ya. Dia lihat, aduh, dua orang sudah orang Yahudi lagi, satu bangsa dengan saya, nggak mau nolong. Dilihat orang Samaria, apalagi orang Samaria ini, orang Yahudi saja nggak mau nolong saya, apalagi orang Samaria. Tapi orang Samaria ini langsung jatuh belas kasihan. Makanya Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu. Amin. Jadi yang mempraktekkan hukum kasih yang mana? Orang sama dia ditaruh ke atas keledai tunggangannya. Jadi dinaikkan atas keledai tunggangannya, kemudian dia jalan, dia tuntun dengan hati-hati. Dia cari rumah penginapan, dia cari rumah sakit, dia cari tempat di mana bisa singgah. Baiknya orang Samaria ini. Amin. Amin. Ada usaha, bukan basa-basi. Mengasihi itu bukan basa-basi. Kalau kita bisa mengasihi hanya di bibir. Tapi orang Samaria ini bukan hanya di bibir, tapi ada praktek. Amin. Mau ada praktek? Kalau lihat orang tergeletak, dibiarkan? Atau bersyukur, apalagi musuh kita. Modar lu, tadi kamu nyinggung saya, nyalip saya, tuh rasain. Orang Samaria jatuh belas kasihan. Udah itu dia naikkan ke atas keledai tunggang. Naikkan ke atas keledai tunggang. Lalu dicari rumah penginapan. Rumah sakit lah kalau sekarang itu. Lalu begitu dia dapat, dia titipkanlah orang ini. Dia berkata, rawatlah orang ini, urus, obatin sampai sembuh. Dan dia kasih uang 2 dinar ya, 2 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Jadi 2 dinar. Ya, dititipkan sama dia. Nih. Kalaupun nanti kurang, kalau kurang, kebetulan dia itu uangnya dia hanya 2 dinar. Kalau kurang, nanti saya akan datang kembali. Saya akan menggantinya. Kira-kira orang yang jatuh ke tangan penyamun ini tersentuh gak hatinya lihat pelayanan orang Samaria ini? Jatuh gak hatinya? Jatuh. Mungkin air matanya berderai ya.
Ya kan? Aduh, ada orang yang mengasihi saya. Dibawa saya ke rumah sakit. Dikasih biaya. Ini betul-betul. Ya, lalu ditanya sama Tuhan. Kira-kira siapakah yang menjadi sahabat? Ya. Siapakah yang menjadi sahabat dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Kira-kira siapa? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Orang Samaria. Ya. Ya. Puji Tuhan. Jadi kita harus mempraktekkan kasih. Amin. Praktek kasih. Jadi kalau ada orang tergeletak di jalan, bukan modar. Gara-gara salahnya itu. Ya, kalau kita kan begitu kan, gara-gara salahnya itu. Bukannya kita turun, kita bantu, ya kan? Wah, luar biasa. Pengorbanan kan? Pengorbanan kan? Dikasih uang lagi, sudah. Bawa orang ini ke rumah sakit, rumah penginapan seperti sekarang, rumah sakit itu tidak mudah. Ya. Ya. Kalau punya, dulu mah nggak punya mobil ya. Ke atas keledainya dulu mah kereta itu dulu kendaraan itu keledai. Dia naik keledai, siapa ini yang di jatuh ke tangan penyamun, dia mah turun dia. Tuntun begitu. Dalam hati orang yang jatuh ke tangan penyamun, ini baik sekali. Apa sih agamanya ini? Apa sih alirannya? Ternyata orang sama. Ya. Amin. Siapakah orang Samaria itu? Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Siapa orang Samaria? Tuhan Yesus. Bukankah benar yang kami katakan bahwa engkau adalah orang Samaria? Yesus disebut siapa? Orang Samaria. Untung Yesus lewat. Ahli Taurat lewat orang Farisi. Lewat. Coba, bukankah tepat yang kukatakan ke orang Samaria? Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat. Ya, ada ayatnya, perhatikan ya. Pasti ada. Ayat berapa? 48. Perhatikan. Yohanes pasal 8 ke 48, demikian firman Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Ya, orang apa? Samaria. Yesus disebut orang Samaria. Bagi orang Yahudi, Yesus itu orang Samaria. Makanya sampai hari ini orang Yahudi belum terima Yesus. Belum terima Yesus. Lahirnya saja di mana? Di kandang domba. Hidupnya ditolak. Hidupnya apa? Disalib. Itulah bukti penolakan orang Israel terhadap Yesus. Lahirnya ditolak, hidupnya ditolak. Makanya sekarang Yesus, Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa kafir. Amin. Jadi kalau ada di sana gereja bukan orang Yahudi, banyaknya itu orang-orang Arab. Orang-orang Palestina yang menjadi Kristen. Sampai hari ini orang Israel belum percaya Yesus. Kapan percayanya orang Yahudi kepada Yesus? Kalau nanti Yerusalem sudah dikepung. Sudah apa? Dikepung oleh bangsa-bangsa. Mungkin ini bisa penyebabnya sedang perang. Penyebabnya nanti dikepung. Yerusalem dikepung, udah nggak berdaya lagi. Udah tinggal tunggu mau dihancurkan.
Ya, tapi sebelum dihancurkan, sudah dikepung, barulah mereka percaya kepada Yesus. Mereka berseru, Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Barulah di situ mereka percaya. Amin. Jadi sampai hari ini yang menjadi orang Kristen itu bukan orang Israel. Lahirnya ditolak, hidupnya ditolak sampai hari ini. Ya, yang percaya itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, orang-orang Palestina, orang-orang Palestina. Pernah dulu saya dapat itu berapa persen orang Palestina itu orang Kristen. Bahkan istrinya Yasser Arafat dulu Kristen kan, ya kan? Istrinya Yasser Arafat itu Kristen, itu betul. Ya, nah, saudara, ya, jadi. Ya, kita harus praktekkan hukum kasih, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Nah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Nah, sudah. Jadi tadi imam lewat, orang Lewi lewat, semua tidak memperhatikan orang yang jatuh ke tangan penyamun ini. Ini yang lewat itu adalah orang Samaria, ya. Dia yang menolong, itulah pribadi Yesus, ya. Mari. Jadi mulai sekarang kita harus ada praktek kasih, ya, praktek kasih kepada Tuhan dan pada sesama, ya. Itu sebabnya diangkat seorang rasul, ya, Rasul Paulus itu khusus bagi bangsa kafir. Khusus siapa? Bangsa kafir. Boleh. 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jadi jika engkau boleh, kemari. Ayat 10 lah, perhatikan. Ini orang yang turun dulu, ya, perhatikan. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Ya, mencintai apa? Dunia. Sama dengan apa tadi? Yeriko. Ya, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Si Demas nih. Ulangi, perhatikan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Meninggalkan Paulus, pelayanan ditinggalkan hanya karena mencintai apa? Dunia. Ya, mencintai dunia. Hanya dua kemungkinan, cinta Tuhan, kalau enggak cinta dunia. Ya, memang dunia itu menggiurkan, iya kan? Siapa yang tidak cinta dunia? Iya kan? Boleh kita memiliki uang, boleh memiliki harta, tapi cinta kita bukan kepada harta, bukan kepada rumah, bukan kepada uang yang kita peroleh. Ya, bukan. Kita hanya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Lebih dari segala-galanya. Cinta pada sesama betul, tapi harus lebih mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu ke atas itu. Nah, kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Baru kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu disebut bentuk salib. Salib itu pengorbanan. Memang sakit, tapi berbau harum. Amin. Jadi harus mau mengasihi sesama kita, termasuk musuh kita. Siapa?
Musuh. Coba dulu saudara, kira-kira ada nggak di dalam hati saudara musuh? Mungkin dirugikan, disakiti, diomongin saudara. Coba kira-kira ada nggak dalam hati saudara musuh? Ya, ada. Musuh. Dibuat daftarnya, oh si Anu dengan saya musuh dengan dia, saya musuh dengan dia. Saya dirugikan, dikecewakan, ditipu sama dia. Wah. Musuh satu orang itu terlalu banyak. Amin. Tawan 1000 orang itu terlalu sedikit. Musuh satu orang terlalu banyak. Apalagi lebih dari 1, 2, 3. Yang musuh itu malah terkadang di antara bersaudara. Bermusuhan. Gak tahu apa bisa orang bersaudara bermusuhan. Ya, masih saudara. Terkadang masih satu opung. Ada opung kakak adik. Ada yang sebapak seibu. Bermusuhan, bayangin saudara. Ayo dengan saudara saja, saudara gak bisa bergaul, ya, akrab. Apalagi untuk orang lain. Ayo tinggalkan itu, cari dia, ulurkan tanganmu, maafkan saya. Walaupun dia yang bersalah, tapi kita minta maaf. Maaf, saya sudah memusuhimu. Ya, kira-kira hatinya gimana? Luruh nggak? Kira-kira luruh ya. Bisa nanti air matanya nangis berpelukan. Iya kan? Ini saudara sendiri dimusuhi. Bagaimana saudara kepada orang lain? Iya kan? Apalagi orang Kristen. Apalagi jadi imam. Apalagi hamba Tuhan. Amin. Ya kalau saya gak ada musuh. Ya, saya ingat nggak ada musuh ya. Nah, memang kita tidak pernah menyakiti orang. Ya, kalaupun ada memusuh kita, tetap kita mengasihi. Amin. Nah kan kasih itu disebut terutama adalah panjang sabar. Tidak cukup hanya sabar. Sabar itu bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tapi kalau panjang sabar, unlimited, tanpa batas. Ya, Tuhan juga mengasihi kita tanpa batas. Sampai hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita sering berbuat dosa. Padahal upah dosa apa? Maut. Tapi tetap Dia mengasihi kita. Ya, amin. Makanya kita ini hidup sebenarnya dalam kasih. Ya, memang di luar sana masih dicari Tuhan. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa, orang yang tersesat. Ya, orang yang tersesat. Itu Lukas pasal 15 itu kan ada di situ. Ada berapa di situ? Ada 3. Satu ekor domba hilang dari 100. Kemudian dirham, 10 dirham hilang 1. 2 anak hilang 1. Yang punya dirham dia cari. Kemudian dia dapat, dia bersihkan. Lalu kemudian rupa kaisar ada. Kalau dulu itu uang dirham itu raja, di situ gambar raja. Ya, begitu uang negara biasanya pahlawan kalau nggak raja yang memerintah, ya kan? Begitu. Ya. Jadi gambar raja dicuci, dibersihkan, adalah rupa, kelihatan lagi. Ya, 100 ekor domba berapa hilang? 1. 10 dirham berapa hilang? 1. 2 ekor domba hilang berapa? 1. Kalau 2 hilang, kalau dari 2 hilang 1, berapa persen itu? 50. Kalau dari 10 hilang 1, berapa persen?
10%. Kalau dari dua anak hilang satu, berapa itu? 50%. Hilang 1%, hilang 10%. Dari 10 hilang 1, kemudian dari 2 hilang 1, 50%. Hilang. Ya, tapi apa yang terjadi? Ketika dirham hilang, ketika domba hilang, ketika anak yang hilang, semua menimbulkan sukacita. Amin. Menimbulkan apa? Sukacita. Makanya Alkitab mengatakan Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, orang jahat. Yang ditunggu oleh Tuhan adalah pertobatan. Ini sudah pada bertobat ini semua ini? Halo? Udah bertobat enggak? Hah? Masih berbuat dosa? Hah? Masih berbuat dosa enggak? Ukuran dosa itu dusta. Ukuran dosa apa? Dusta. Kalau orang masih suka dusta, berarti suka berbuat dosa. Itu ukurannya, dusta. Yang disebut dosa apa itu? Dusta. Dosa apa? Otomatis. Kalau orang mencuri, lihat dulu kiri kanan. Kalau berdusta mah nggak usah lihat kiri kanan. Kamu ngambil ya? Enggak. Sama kamu tadi? Oh enggak. Kan kamu kelihatan. Enggak juga. Dusta. Pendusta tidak bisa masuk surga. Biar rajin saudara beribadah, pendusta tidak bisa masuk surga. Karena pendusta bapaknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah bapak segala dusta. Jadi kalau saudara berdusta, bapaknya siapa? Siapa bapak saudara kalau berdusta? Iblis. Tepatnya iblis di mana itu? Mau bertobat? Mau bertobat? Kalau gue berdusta rasanya gak untung saya. Gak usah. Meter pun gak usah dikurang-kurangi. Saya dulu pernah gitu kan. Saya pernah cerita. Jadi saya dulu suka apa namanya itu kan kakak itu kan grosir ya, grosir. Jadi saya disuruh apa namanya itu nimbang apa itu gula. Ada yang 1/4, ada yang setengah, ada yang 1 kilo. Dalam hati saya, apa saya kurangi nanti 1 sendok dari 1/4 1 sendok, dari 1,5 kilo 2 sendok, dari 1 kilo berapa sendok? Dalam hati saya, apa itu nanti supaya, tapi dalam hati saya bicara, jangan, jujur. Jadi saya kata begitu, yang 1/4 ya 1/4, 1 kilo 1 kilo, setengah kilo, begitu, jujur, amin. Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, amin. Susah payah tidak menambahinya. Coba cari ayatnya itu, pasti dapat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Ya. Susah payah sampai nipu. Enggak. Ya, udah dapat. Ya kan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak menambahinya, tidak bertambah, Saudara. Kalau enggak bertambah gimana? Ada kemungkinan segitu saja kalau enggak berkurang. Kok gini ya, melorot ke bawah nih. Udah dapat? Mari baca tuh. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Baca sama-sama tuh. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, boleh sekali lagi biar tertanam. Perhatikan. Susah payah tidak akan menambahinya. Iya.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bagaimana supaya saudara diberkati? Jujur saudara. Jujur. Amin. Timbangan jujur. Semua jujur. Nanti Tuhan kirimkan berkat pada saudara. Amin. Nah kalau Tuhan disebut, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau sudah Tuhan buka berkat bagimu, walaupun warungmu kecil, usahamu kecil, tapi Tuhan buka, nggak bisa orang menutup. Oh mengalir terus, mengalir terus. Tapi jangan lupa juga kembalikan miliknya siapa? Tuhan. Supaya kita jangan disebut apa? Pencuri atau penipu. Amin. Nah, sampai sekarang saya selalu ambil 20%. Sampai hari ini. Dan saya belajar tidak pakai kolekte. Ini kolekte ini nggak pernah saya pakai. Baik di Cimindi, di Permata nggak saya ambil. Ya. Kita hidup dengan iman. Sampai sekarang masih hidup. Ya, mana lebih kuat? Hidup dari uang atau hidup dari iman? Coba kira-kira. Paulus juga begitu. Ya. Paulus itu begitu. Bukan hidup dari kolekte. Ya. Tapi hidup dengan iman. Amin. Kalau hidup dengan iman nggak pernah dikecewakan. Nggak pernah dikecewakan. Sampai hari ini kita nggak pernah kekurangan. Ya. Makan bisa, ya, rumah bisa punya, kendaraan bisa punya, bisa beli bensin, ya kan? Nah, kalau Tuhan memelihara, membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada orang bisa membuka, ya kan? Mau terbuka atau mau tertutup? Terbuka. Ayo praktekkan firman. Boleh? Maria ketiga itu perhatikan. Ayat 10 mulai, perhatikan. Maria ketiga. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh saya ulangi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Ya, seluruh persembahan persepuluhan. Pamannya ini punya warung di sini. Ini ada lagi bisnis lain, ada bisnis lain, usaha lain, ya. Bawa dari sini, ambil 1/10 dari, nggak mencuri kita, nggak menipu. Nah, kan kita beri kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Memberi kepada siapa? Pada Tuhan. Nanti saudara lihat, ya, tes case-nya itu 3 bulan, ujiannya 3 bulan. Berapa lama? 3 bulan. Praktek lihat nanti, ya, ya. Terus perhatikan. Ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaannya apa? Makanan di dalam rumahku. Apa makanan dalam rumah Tuhan? Firman. Supaya ada firman Tuhan dibuka. Amin. Jadi saudara mau lihat firman Tuhan dibuka, rahasianya, ya, ya belikan persepuluhan. Kalau firman sudah dibuka, jalan pun akan terbuka. Amin. Kalau firman sudah dibuka, jalan pun akan terbuka, berkat pun akan terbuka. Ya, saya nggak rugi, saya ambil 20%. Sampai hari ini, udah puluhan tahun. Dan belajar hidup bukan dari kolektif. Ya, kita hidup dengan iman. Amin. Iman kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, terus perhatikan. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit Ya, dan pintu-pintu langit sorga. Tuhan yang membuka. Kalau Tuhan yang membuka, nggak ada orang bisa menutup. Terus perhatikan. dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai apa? Hidup dalam kelimpahan. Amin. Nah, hidup dalam apa? Kelimpahan, bukan kekurangan. Ya. Terkadang karena uangnya sedikit, beli beras pas-pasan.
Lalu makan ditakar-takarin lah begitu, ditakar-takarin begitu. Kalau 7 anaknya dipiring-piringi begitu. Ya. Kenapa nggak cukup? Ya. Harusnya makan itu sampai apa kenyang. Amin. Alkitab mengatakan orang makan kenyang malah ada sisa. Ya kan? Betul kan? 5 roti 2 ikan. Bisa kan? Makan ada sisa. 4 roti, 5 roti 2 itu 4 lagi ya. Ada 2 kali kan? 1 lagi dari 4 roti. Ya, ikan sedikit bisa makan. Ya, perbanyakan itu dibuat begitu. Tuhan bisa melakukan mujizat, memelihara kita walaupun sedikit. Amin. Makanya pagi-pagi hari saudara berdoa dulu. Ini udah 2 tadi nggak nih pagi-pagi? Doa apa? Doa makan. Bangun pagi doa enggak? Kalau doa makan mah semua juga. Itu pun terkadang kita doa makan semua kita. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Haleluya. Amin. Semua kilat. Ya kan? Begitu kan? Tuhan Yesus berkati makanan ini. Haleluya. Amin. Semua kilat. Mau tidur juga Tuhan Yesus lindungi saya. Haleluya. Amin. Bangun tidur Tuhan Yesus berkati saya hari ini. Haleluya. Amin. Padahal Tuhan minta paling sedikit berapa lama? 1 jam sehari. Berapa lama sehari? 1 jam. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berdoa itu sama dengan berjaga-jaga. Amin. Sama dengan apa? Berjaga-jaga. Namanya orang berjaga-jaga siap dia. Iya kan? Siap. Tapi kalau orang tidak berjaga, tidur dia. Datanglah pencuri. Siapa pencuri? Iblis. Diobrak-abrik lah saudara. Hancur. Siapa pencuri? Iblis. Tidur aja ini. Wah udah tidur dia lihat. Iblis sudah otak-atik dia usahamu. Pekerjaanmu, rumah tanggamu. Hancur sudah. Iblis itu disebut pencuri, penipu. Jadi kita harus rajin bangun pagi berdoa sambil baca Alkitab. Wajib baca, masih ingat kitab apa wajib baca? Kitab apa? Amsal. Kalau tanggal 1 baca apa? 1. Kalau 31? Amsal 31. Makanya Amsal itu pasalnya cuma 31, nggak ada Amsal 32. Nggak ada. Pas dia bikin 31 hari paling lama dalam sebulan. Baca. Kalau 28 baca lagi 30. Baca. Kalau ada 31 baca. Saya tiap bulan tamat. Saya pribadi loh. Belum lagi dengan istri. Baca sendiri. Istri juga baca. Alkitab juga begitu. Saya baca sendiri. Bersama dengan istri baca. Jadi Amsal itu udah setiap bulan tamat. Setiap bulan tamat. Setiap bulan tamat. Makanya kita penuh firman. Amin. Penuh nasihat. Saudara nggak ada firman saudara. Datang pencobaan saudara. Diobrak-abrik saudara. Hancur hidup. Ingat siapa sih pencoba? Iblis. Dia datang seperti apa? Pencuri. Pencuri itu tidak datang dikasih tahu. Saat orang terlelap, tertidur, pencuri datang. Rohaninya tidur, datanglah setan mengobrak-abrik. Habis semua. Loh, kenapa jadi habis semua ya? Loh, habis. Dicuri. Dihancurkan oleh setan. Kalau mau kembali, ayo bisa kembali. Kembali lagi berdoa, baca Alkitab tiap hari. Kalau suami istri, ayo dengan suami istri baca sama-sama. Amin. Nah, ya punya sendiri boleh, suami istri boleh. Saya punya sendiri juga baca tiap hari. Dengan istri baca juga. Ya, baca. Kalau punya anak baca. Dulu anak-anak saya sama. Ya.
Baca, sama-sama baca, sama-sama. Kalau sudah bisa baca, kalau belum bisa baca, dengar. Ya, nanti mereka akan bertumbuh dengan firman Tuhan. Amin. Dibesarkan oleh apa? Firman. Nanti hikmatnya bertambah, besarnya bertambah, berkatnya pun bertambah. Ya, anak saya hampir semua ranking. 2 orang beasiswa pemerintah. Nggak usah kita biayai, pemerintah biaya sampai S2. Tuh, tadinya udah mau kuliah lagi di Korea, udah belajar, tapi ya udah beda kata orang. Itu contoh, ya. Jadi Tuhan bisa memelihara kita. Amin. Apapun keadaan kita, ya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Pintu kesempatan masih terbuka. Mari. Kita pakai berdiri. Ya. Hati ku terbuka di mana terang dari salib di sanalah ku dapat damai besar, cinta Allah besar sungguh, pintu terbuka bagiku, ya bagiku pintu terbuka terus terbuka bagi yang menggunakan orang miskin, orang semuanya nih. Boleh datang cinta Allah besar sungguh, pintu terbuka bagiku, ya bagiku pintu ayat 1 sekali, ayat
dapat damai besar, cinta Allah besar sungguh, itu terungkap bagiku. Daya bagiku itu terungkap. Cinta Allah besar, cinta Allah besar sungguh, pintu terbuka bagiku. Ya bagiku pintu terbuka terus. Korban Kristus telah membuka pintu bagimu, pintu keselamatan, pintu tirai pun sudah terbuka, masuk ke ruang Maha Kudus. Waktu Yesus mati, robeklah pemisah antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Terbukalah pintu bagi orang berdosa untuk masuk Yerusalem baru. Masuk surga sudah terbuka pintu. Dosamu diampuni, pintu pun terbuka bagimu. Satu kali engkau melihat, engkau masuk surga, kau tinggalkan dunia yang fana ini. Engkau dipeluk oleh tangan kasih Allah. Engkau dibelanya untuk mula dia mati, membuka surga yang dulu tertutup, sekarang terbuka lebar bagimu. Haleluya. Mari sembahlah dia. Mari sembah dia, sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, yang sudah membuka pintu surga bagi kami. Kalau surga terbuka bagi kami, pintu berkat pun pasti terbuka. Pintu bagi usaha dan masa depan kami terbuka. Hari ini Tuhan buka semua pintu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pintu yang terbuka oleh korban Kristus, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami pun sekarang tenang dan damai. Segala kekhawatiran sudah menjauh dari kami. Didatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang gilang gemilang. Untuk melawan semua musuh-musuh kami, Kau berikan kepada kami, sehingga tidak ada yang harus kami takuti, karena kami diberikan roh pemenang. Kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan untuk kas juga untuk baksos ya. Kita nyanyikan nyanyian ya. Kita nyanyikan Allah itu baik aja ya. Allah itu baik. Nggak ada di sini habis. Allah itu
saja padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa, ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita doakan yang masih sakit, Bu Lydia, Opromando perempuan, Jessica Simajunta, Mama Rafael, ya Petrus yang pernah duduk di sini, ya. Ya, itu saja kira kita tutup dalam doa berkat. Kita bakal berdiri. Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah muda-mudi. Ya. Nanti ibadah kedua di Parambata jam 10. Kita berdoa. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan yang mulia. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica Simanjunta, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Rafael juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Petrus juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pakailah kami menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang dunia, membawa orang-orang dalam kegelapan pada terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa buat negara-negara sedang konflik, baik di Timur Tengah. Sadarkan para prajurit, panglima, raja, perdana menteri, presiden, supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Begitu juga rumah tangga kami, jangan ada konflik di antara suami istri, di antara bersaudara dengan tetangga, dengan sahabat kami. Tidak ada konflik atau permusuhan. Yang ada adalah kasih, mengasihi seorang dengan yang lain. Kasih itu sabar, kasih itu mengampuni dosa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, biarlah anak-anakmu rukun dan damai, dan berkat-Mu mengalir juga kepada keluarga Ibu Susan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulang dalam damai. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Anak-anak muda bisa bantu beberes ya.